Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aimatutakia. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 kelas B. Di sini nanti saya akan membahas tentang pengertian perencanaan pembangunan. Selamat menonton. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, juga ada pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Cokro Amidojo. Cokro Amidojo ini berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk yang kedua ini dari Gleason. Gleason ini mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu Joko Sujarto. Joko Sujarto berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu usaha pemikiran secara rasional untuk mencapai kebutuhan baru di masa yang mendatang. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, kita akhirnya dapat menyimpulkan yaitu perencanaan adalah serangkaian tindakan berurutan yang merupakan usaha pemikiran secara rasional untuk pemecahan persoalan dan untuk memenuhi kebutuhan baru di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yakni mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Pembangunan menurut para ahli yaitu Dahuri dan Rohmin berpendapat bahwa pembangunan adalah upaya koordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Dari pengertian perencanaan dan pembangunan, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan cara atau proses untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan di masa depan dalam proses pembangunan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Safirli dari Tadris IPS 4B akan memaparkan materi yang bertemakan konsep perencanaan pembangunan. Konsep dasar perencanaan diperoleh dari uraian tentang elemen-elemen dari perencanaan. Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya mengandung elemen-elemen yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kata kunci masing-masing definisi perencanaan dan sekaligus merupakan konsep-konsep perencanaan. Konsep dasar perencanaan meliputi 1. Suatu proses. Ini berarti perencanaan melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 2. Pengalokasian sumber daya. Ini berarti perencanaan sebagai alat untuk pengalokasian sumber daya meliputi sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, dan modal. 3. Alat mencapai tujuan atau visi bersama. Ini mengandung arti banyak perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan. 4. Merencanakan berarti memilih. Ini berarti perencanaan merupakan proses untuk memilih. 5. Masa depan. Ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan waktu. Berapa lama sebuah perencanaan ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan memperhatikan kata kunci atau konsep-konsep perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh komponen stakeholder melalui suatu proses yang bertahap dan sistematik untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode waktu tertentu. Jika konsep perencanaan difokuskan pada pembangunan daerah, maka perencanaan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya melalui proses yang sistematik dan bertahap untuk menuju kepada pencapaian visi bersama daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengaplikasikan konsep-konsep perencanaan di Indonesia, pertama-tama yang harus diklasifikasikan adalah berdasarkan hierarki. Perencanaan berdasarkan hierarki dibagi menjadi dua, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perencanaan pembangunan negara, terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan kewenangannya. Sementara perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan provinsi dan perencanaan daerah. Perencanaan provinsi adalah menyusun perencanaan lintas kabupaten atau kota untuk mengatasi masalah kesenjangan antara kabupaten dan kota dan masalah khusus lokalitas di wilayahnya. Sedangkan perencanaan daerah adalah menyusun perencanaan berdasarkan kewenangannya dan menjabarkan syarat-syarat perencanaan yang dirumuskan oleh pusat maupun daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan sesuai UU Otonomi Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Jadi, PPN dan PPD merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. PPN merupakan payung perencanaan, yakni memberikan arah atau pedoman yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyatnya. Pada sisi lain, PPD adalah hal yang berkaitan dengan kontribusi apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional. Pembangunan sendiri pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik. Kiranya kepentingan bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan dalam negara maupun suatu daerah. Meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai dan acapkali bersifat transendental. Sesuatu gejala metadisiplin atau bahkan ideologi of development. Oleh karenanya, para rumus kebijakan perencanaan pembangunan serta pakar selalu dihadapkan pada nilai atau value choice, mulai pada pilihan epistemologi sampai ontologi sebagai kerangka filosofisnya sampai pada derivasinya pada tingkat strategis, program, atau proyek. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan strategi pembangunan kota. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, perencanaan pembangunan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan rencana. Penyusunan rencana atau planning merupakan tahapan pertama ketika ide atau gagasan telah dirumuskan agar isi dan misi bisa berjalan dengan efektif, baik itu dalam bidang produksi maupun marketing. Untuk yang kedua, penetapan rencana. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Proses ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sarana pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pemanasan. Untuk yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Proses ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
Saya Fatur Rahman, nomor absen 1. Solusi dari masalah perencanaan pembangunan kota. Solusi dari masalah perencanaan pembangunan kota yaitu A. Menyediakan ruang hidup bagi seluruh golongan masyarakat perkotaan. B. Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik. C. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara efektif dan efisien dengan yang berkeadilan perimbangan modal masyarakat kota. D. Tidak ada kawasan kumuh di sekitar kota dan menciptakan ruang terbuka hijau di perkotaan. Mencegah kemacetan lalu lintas di perkotaan. F. Antisipasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam serta memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang. G. Adanya akses jaringan air minum atau air bersih dan sanitasi yang higienis di perkotaan. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Sekian, terima kasih.